Perayaan Idul Fitri bagi umat Muslim nampaknya seperti hal wajib yang tidak boleh terlewatkan. Bermaaf-maafan, berbagi hadiah, hingga bersilaturahim ke sanak saudara dan kolega merupakan bagian dari perayaan tersebut. Namun tahukah kita bahwa sesungguhnya perayaan Idul Fitri yang kita kenal saat ini memiliki sejarah panjang yang menyertainya? Imam Ibnu Katsir pernah menjabarkan bagaimana perayaan Idul Fitri terjadi di masa Rasulullah. Dalam sebuah riwayat hadis syahih, Rasulullah pernah merayakan Hari Raya Idul Fitri pertama dalam kondisi letih. Beliau bahkan sampai bersandar pada Bilal bin Rabah dan menyampaikan khutbahnya. Menyambut hari kemenangan dengan hal-hal positif memang sangat dianjurkan. Hal itu terbukti bagaimana antusiasnya Rasulullah dalam menyambut Idul Fitri. Namun tentu saja beliau tidak menanggalkan syariat agama atau berlebih-lebihan atas sesuatu. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah Arab telah memiliki dua hari raya, yaitu Hari Raya Nairus dan Mahrajan yang dirayakan dengan sambutan pesta pora yang tidak bermanfaat. Minum minuman memabukkan, menari, adu ketangkasan termasuk salah satu ritual dalam perayaan kedua hari raya tersebut. Berdasarkan buku Ensiklopedia Islam, kedua hari raya tersebut sejatinya berasal dari zaman Persia kuno. Di kemudian hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti kedua perayaan masyarakat Arab itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam sejarah Islam, perayaan Idul Fitri pertama kali diselenggarakan pada 624 Masehi atau tahun kedua Hijriyah. Waktu perayaan tersebut bertepatan dengan selesainya Perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang yang terjadi pada Ramadan itu dengan jumlah pasukan di sisi umat muslim yang jauh lebih sedikit dibanding kaum kafir, nyatanya diganjar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perayaan yang luar biasa indah dan barokah, yaitu Idul Fitri. Pada dinasti Abbasiyah, perayaan Idul Fitri dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang meriah. Biasanya pada zaman tersebut, perayaan dilakukan selama 3 hari yang diakhiri dengan menyantap beraneka ragam makanan halal yang disajikan. Dalam buku Empire of the Islamic World karya Robin Santos Dok dijelaskan, umat muslim yang berada di jalan-jalan kota Baghdad dihibur dengan penampilan para musisi dan penyair yang menunjukkan kebolehan mereka. Tentu saja, hiburan tersebut bernilai positif dan tidak melanggar syariat. Sedangkan Ijain Lari dalam Discover Islamic Art in the Mediterranean menyebutkan, para sultan dinasti Mamluk pada tahun 1250–1517 Masehi di Mesir membagikan pakaian, hadiah, dan uang kepada masyarakat saat perayaan Idul Fitri. Di India, para sultan dinasti Mughal melakukan arak-arakan bersama pengawal kerajaan dalam merayakan Idul Fitri. Sedangkan semasa periode Kesultanan Ottoman di Turki, ada tradisi membunyikan meriam setiap malam 1 Syawal dalam menyambut Idul Fitri. Meriam ditembakkan ke udara untuk menandai berakhirnya Hari Raya Idul Fitri. Di Indonesia, tradisi halal bihalal identik dengan perayaan Idul Fitri bagi warga Muslim Indonesia. Dalam buku Al-Masalik wal Mamalik karya Ibnu Hordabdi dijelaskan, mayoritas watak masyarakat yang hidup sepanjang garis khatulistiwa merupakan orang-orang yang terbuka dan egaliter. Sikap tersebut pun identik dengan masyarakat Indonesia. Lebaran ketupat merupakan tradisi yang ikut menyemarakan perayaan Idul Fitri masyarakat Jawa ketika itu. Sunan Kalijaga mengajarkan masyarakat Jawa untuk membuat makanan dengan bahan utama beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa. Di sisi lain, budaya lokal dalam melaksanakan tradisi Idul Fitri juga banyak yang dijadikan tradisi umat Muslim Indonesia secara nasional. Tengoklah bagaimana masyarakat Jawa diperkenalkan istilah Lebaran ketupat oleh Sunan Kalijaga. Anyaman daun ketika itu identik dengan ciri khas budaya dan seni masyarakat Jawa. Sehingga bukan hal sulit bagi masyarakat Jawa ketika itu mengikuti apa yang diajarkan Sunan Kalijaga. Secara filosofis pun, Lebaran ketupat juga memiliki makna yang mendalam.
Kata ketupat yang berasal dari kata kupat dalam bahasa Jawa berarti mengakui kesalahan. Sehingga dalam Lebaran ketupat pun dikenal dengan istilah sungkeman, memohon maaf dari orang yang lebih muda kepada yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan.